Assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Guru OTKP Wulan Dwi Ausni. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang disiplin pegawai. Teman-teman sekalian tahu nggak, disiplin itu penting loh bagi kehidupan manusia. Dengan menanamkan secara terus-menerus, disiplin diharapkan menjadi suatu kebiasaan loh. Nah, teman-teman tahu nggak, orang-orang yang berhasil dalam pekerjaannya umumnya mempunyai kedisiplinan yang tinggi loh. Sebaliknya, orang-orang yang gagal umumnya tidak disiplin. Nah, disiplin pegawai diterapkan dari pegawai level bawah hingga level atas. Nah, kedisiplinan pegawai pasti akan berdampak pada hasil kinerja lembaga atau perusahaan. Sebelum kita bahas terlalu banyak tentang disiplin pegawai, jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel aku ya. Nah, untuk disiplin pegawai, kita akan mulai dari pengertian disiplin pegawai itu sendiri. Nah, kata disiplin dari bahasa Latin yaitu discere, yang berarti belajar, sehingga muncullah istilah disiplina yang mempunyai arti pengajaran atau pelatihan. Nah, sedangkan kata disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu diartikan sebagai tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan dan bidang studi yang memiliki suatu objek, sistem, dan metode tertentu. Nah, menurut para ahli, kata disiplin ini dapat diartikan sebagai, pertama, menurut George R. Terry, disiplin merupakan penggerak pegawai yang harus diusahakan agar tercapai disiplin yang baik sehingga setiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan menurut Debdiknas, menurut Debdiknas, disiplin adalah tingkat konsisten dan konsekuen seseorang terhadap suatu komitmen atau kesepakatan bersama yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai berdasarkan waktu dan proses pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, berdasarkan beberapa pengertian disiplin yang sudah kita sebutkan tadi, disiplin itu dapat disimpulkan menjadi sebagai sikap terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan yang ada dalam diri pegawai, sehingga menyebabkan seseorang dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan dan ketetapan perusahaan. Nah, sedangkan pengertian dari disiplin pegawai negeri sipil, nah tadi itu kan kita bahas tentang pengertian disiplin pegawai atau disiplin seseorang gitu kan. Nah, kalau sekarang kita bahas tentang disiplin pegawai negeri sipil, yang artinya adalah yang didefinisikan sebagai kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan. Nah, jadi kawan-kawan, ada 3 indikator dalam disiplin pegawai menurut Alfred R. Lateiner. Yang pertama ada disiplin waktu, yang kedua ada disiplin peraturan dan berpakaian, yang ketiga disiplin tanggung jawab kerja. Teman-teman, disiplin waktu ini merupakan disiplin dalam bersikap dan bertingkah laku. Ya, jadi sikap dan tingkah laku pegawai yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja, yaitu kayak kehadiran, kepatuhan pegawai pada jam kerja, dan pelaksanaan tugas dengan tepat waktu. Yang kedua, disiplin peraturan dan berpakaian. Ya. Disiplin ini berbentuk komitmen pegawai untuk taat dan patuh dalam melaksanakan perintah atasan, tata tertib yang ditetapkan, dan ketaatan pegawai dalam menggunakan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh lembaga atau perusahaan. Ayo, di sini yang nonton ada enggak yang masih pakai baju ABC pergi ke kantor? Jilbabnya lain, bajunya lain, celananya lain. Biasanya ibu-ibu nih yang suka bajunya lain daripada yang lain, maunya tampil beda aja gitu. Usahakan jangan ya. Jadi kita itu harus jadi pegawai yang disiplin dan menaati aturan-aturan yang sudah berlaku. Yang ketiga ada disiplin tanggung jawab kerja. Nah, disiplin ini berbentuk kesanggupan pegawai dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya
ada manfaat disiplin pegawai. Manfaat disiplin pegawai ini ada dua. Yang pertama manfaat bagi perusahaan dan yang kedua manfaat bagi pegawai. Manfaat bagi perusahaan, manfaat disiplin bagi perusahaan dapat menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan setiap tugas atau pekerjaan sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua, manfaat disiplin bagi pegawai yaitu agar terciptanya suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif sehingga dapat menambah semangat kerja dalam melaksanakan setiap tugas atau pekerjaan yang akan berdampak pada produktivitas kerjanya. Itu loh teman-teman. Jadi manfaat disiplin itu banyak ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Nah, besar atau kecilnya pemberian kompensasi dapat mempengaruhi disiplin kerja pegawai loh. Kenapa? Karena pegawai cenderung akan mematuhi segala peraturan apabila pegawai merasa kerja kerasnya mendapatkan imbalan yang sesuai. Apabila mendapatkan kompensasi yang memadai, para pegawai akan bekerja dengan tekun disertai dengan perasaan senang dan menghindar dari tindakan korupsi. Jadi para pemimpin kalau mau pegawainya disiplin, setidaknya kasih kompensasi yang besar jumlahnya, nominalnya. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Nah, pimpinan akan menjadi contoh bagi para pegawainya. Kalau pimpinannya aja nggak disiplin, gimana mau pegawainya bisa disiplin? Hello. Nah, yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Nah, disiplin kerja tidak akan terwujud tanpa aturan pasti yang dapat dijadikan pedoman bagi si pegawainya. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Nah, Pak Bos, kalau misalnya ada pegawainya yang melanggar aturan, ditegur aja, jangan didiamin, ntar bakalan ketagihan tuh. Nah, yang kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Jadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan diperlukan pengawasan untuk memastikan perjalanan kegiatan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Jangan didiamin aja ya, jangan dibiarin kalau melakukan kegiatan. Jadi harus selalu diawasi nih pegawainya. Masih ada lagi yang keenam, ada tidaknya perhatian kepada para pegawai. Jadi Pak Bos, Bu Bos, jangan lupa perhatian dikit ya sama pegawainya. Misalnya kasih motivasi, kasih pembinaan, kasih bimbingan, kasih motivasi gitu. Dan hal itu akan menciptakan kehangatan hubungan kerja antara atasan dan bawahan loh. Yang terakhir, adanya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya kedisiplinan. Nah, misalnya saling menghormati apabila bertemu di lingkungan pekerjaan. Misalnya lagi melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya. Nah, kemudian sering mengikut sertakan pegawai dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, misalnya contohnya kayak memberitahu rekan kerja ataupun bawahan apabila ingin meninggalkan kantor atau tempat berkumpul dengan cara menginformasikan tempat tujuan dan urusan. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk pegawai. Ini ada 3 bentuk disiplin pegawai. Yang pertama disiplin preventif, disiplin korektif, dan yang ketiga disiplin progresif. Disiplin preventif yaitu suatu upaya menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja dan aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu disiplin korektif, merupakan suatu upaya menggerakkan pegawai dalam suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada disiplin progresif, yaitu merupakan kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Ya, jangan kasih kendor Pak Bos. Nah, kemudian ada jenis-jenis hukuman disiplin pegawai. Nah, jenis-jenis hukuman
disiplin pegawai ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 7. Nah, diatur tentang tingkat jenis hukuman disiplin, yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat hukuman disiplin. Ada hukuman disiplin ringan, ada hukuman disiplin sedang, dan ada hukuman disiplin berat. Nah, yang kedua, jenis hukuman disiplin ringan. Ya, yang pertama ada teguran lisan, kedua teguran tertulis, yang ketiga pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, selanjutnya jenis hukuman disiplin sedang. Nah, pada jenis hukuman disiplin sedang ini ada penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Yang kedua, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dan yang ketiga, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Dan yang terakhir, ada jenis hukuman disiplin berat. Nah, jenis-jenisnya yang pertama, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Yang kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Yang ketiga, pembebasan dari jabatan. Yang keempat, pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dan yang terakhir, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Hati-hati loh. Yang suka melanggar peraturan, hati-hati ya. Nah, kemudian jenis-jenis hukuman dalam lembaga atau perusahaan. Nah, selain yang tadi tentang PNS, ini ada juga jenis-jenis hukuman dalam lembaga atau dalam perusahaan. Menurut Sondang P. Siagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pendisiplinan preventif, yaitu tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku serta memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada pendisiplinan korektif, yaitu dilakukan jika ada pegawai yang secara nyata telah melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, bagi siswa saya yang nonton video YouTube ini, silahkan nanti kerjakan tugasnya. Ini tugas latihannya, bisa nanti di pause kemudian ditulis baru dikerjakan ya. Saya nggak perlu baca satu-satu. Oke, tugasnya dapat dikumpulkan melalui email, WhatsApp, dan Telegram. Terima kasih. Sekian video presentasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di pembahasan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.